Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 68. Di awal video ini, sepersekian detik kemudian, Cheon Namgung, kakak Yeon Namgung yang merasa aneh dengan tingkah saudarinya pun menyusul keluar sembari bertanya, "Ada apa, Yeon? Kemana kau pergi tiba-tiba begitu di tengah malam begini?" Melihat kedatangannya, Jeokha yang merasa canggung karena Yeon masih memeluknya pun berkata, "Ah, Cheon Hyungnim, apa kabarmu baik? Aku kebetulan sedang di dekat sini dan mendengar kalau kau ada di sini, jadi aku datang." Cheon Namgung yang terkejut bukan main karena saudari diamnya memeluk seorang pria pun membalas, "Ah, begitu ya, Jeokha, sudah lama ya." "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi syukurlah kau datang. Masuklah." Dengan begitu, Jeokha dan Abasim segera masuk ke dalam, di mana mereka menceritakan apa yang terjadi. Mulai dari keputusannya untuk turun dari pegunungan Wufeng, sampai membicarakan banyak tentang Cheon. Mendengar ceritanya, Cheon yang penasaran pun bertanya, "Jadi, kau benar-benar mendengarkan perkataanku untuk pergi ke dunia luar dan menyudahi kehidupan banditmu ya?" Jeokha yang tersipu malu karena Yeon terus memandanginya pun menuturkan, "Ah, bukannya menyudahi, aku hanya sedang berkelana saja dan ingin melihat dunia yang lebih luas." "Yeon Nonim, sudah lama sekali ya kita tidak bertemu, sudah lebih dari 10 tahun. Apa kamu benar-benar masih mengingatku?" "Aku juga. Aku selalu memikirkanmu setiap malam saat aku ketakutan. Aku pernah melihat sesosok peri, kau tahu. Dia terlihat sangat mirip sepertimu. Aku bahkan sempat berpikir kalau itu adalah kamu yang menyamar menjadi perdai yang datang untuk membantuku." Melihat tingkah Jeokha yang salting begitu, Yeon Namgung pun menenangkannya dengan memegang tangannya. Hingga Cheon Namgung yang merasa canggung berkata, "Jeokha, soal penaklukan kultus Yomyung yang kau sebutkan sebelumnya, aku ingin mendengar detail lengkapnya." Jeokha yang langsung memegang erat tangan Yeon Namgung pun membalas, "Ah, itu, aku sudah membuat kesepakatan dengan paman Setring Pans Demon Lord. Aku setuju untuk mengurus orang-orang kultus Yomyung di persembunyian Kultam Bandit Union menggantikan dirinya." Cheon Namgung pun mencoba untuk tak mendulikan pegangan tangan mereka menimpali. Itu tidak terduga. Aku tak mengira kalau sekutu ortodoks akan meminta bantuan Bandit Union. Dan karena kau, Jeokha, yang akan menjadi pemimpinnya, kau pasti akan berada di garda terdepan dari aliansi antara sekte ortodoks dan sekte chaos untuk mengalahkan kultus Yomyung. Jeokha yang kebingungan pun melanjutkan, "Hah? Aku di garda depan? Aku tak pernah bilang kalau aku akan melakukan hal yang sebesar itu kok." Abasim yang mengerti maksudnya menjelaskan, "Tentu saja itu bukanlah tujuanmu, Tuan Muda. Tapi kalau pemimpin utama Bandit Union berhasil bernegosiasi dengan Shaolin, begitulah yang akan terlihat dari luar. Sekarang, berkat invasi dari kultus Yomyung di dunia murim, pihak yang paling menderita karena mereka adalah sekte ortodoks. Jangankan oleh 100 Demonic King dari kultus Yomyung, kebanyakan dari mereka saja sudah kalah melawan 10 Demonic Soldier dan menderita kerugian besar. Sekte-sekte besar yang sudah kehilangan banyak master sekarang fokus dalam memulihkan pasukan mereka. Dengan kengerian akan kultus Yomyung yang terus berkembang secara tak terkendali, jika Tuan Muda mulai mencabik-cabik mereka, maka mungkin. Namun, belum sempat Abasim menyelesaikan penjelasannya, Cheon Namgung yang memahami maksudnya tiba-tiba saja menyelanya. "Ah, orang-orang mungkin akan mulai berpikir kalau Moon Splitting Swordsman telah kembali ya." Mendengar hal itu, Jeokha pun dengan tegas mengatakan jika ia tak suka akan hal itu. Meskipun begitu, Cheon Namgung melanjutkan, "Ya, apapun itu, namamu pasti akan tersebar. Tapi apakah itu tidak masalah bagimu? Kultus Yomyung itu cukup kuat untuk bisa mengalahkan ayah kita. Kalau kau menjadi target mereka, kau mungkin akan berada dalam situasi yang terlalu rumit untuk ditangani." Jeokha yang kini bisa memahami maksudnya pun menegaskan, "Aku tidak peduli. Aku sudah memutuskan untuk menghancurkan mereka semua. Tindakan mereka benar-benar mengingatkanku pada akan masa kecilku. Aku muak melihat mereka bersenang-senang dengan menyiksa orang-orang yang lebih lemah daripada mereka. Untuk pertama kalinya, aku punya kekuatan untuk menyerang balik. Dan sekarang, aku tak akan lagi gemetar dan bersembunyi dalam ketakutan. Dan sama seperti bagaimana Yeon Nonim melindungiku 10 tahun yang lalu. Kalau aku punya kekuatan, aku akan menggunakannya untuk menyelamatkan orang-orang dari kejahatan mereka."
Melihat Yoka yang memegang tangan saudaranya begitu erat, Cho Namgung yang belum siap untuk menyerahkan Yeon pada orang lain pun berkata, Ya, itu benar-benar pemikiran yang mengagumkan sih. Lalu, tanpa memedulikan tingkah Cho Namgung yang terus memperhatikan genggaman tangan mereka, Abah Sim pun meliriknya ke arah Yoka membalas, Tuan muda, kau tahu sendiri kan, kalau konten Head Demonic Soul dari Koto Seombyung tak bisa dianggap remeh setelah kau merasakannya langsung sebelumnya. Sebagai kepala penjaga, kau bisa mulai mengeliminasi pengaruh mereka di dalam Ballet Junior satu persatu. Tapi, kalau mereka memutuskan untuk mengirim beberapa orang master untuk menyerangmu, mengurus para bajingan itu yang bisa berubah menjadi monster pasti merepotkan. Mendengar hal itu, Yeon Namgung yang terlihat diam saja tiba-tiba mengatakan jika dirinya akan pergi bersama Jeoka, yang itu saja membuat mereka semua terkejut. Yeon, kau bicara? Tidak. Daripada itu, apa maksud dari perkataanmu barusan? Namun, alih-alih menjelaskannya, Yeon Namgung malah tak mengatakan apapun dan hanya terus memandangi Jeoka di sana, yang semakin membuat suasananya menjadi canggung. Kita mundur ke beberapa saat sebelumnya, di mana lantai 7 bandara pertama Zhengzhou, terlihat bangsat alias Seok Muhe yang tengah menyambut kedatangan para tua Shaolin yang tiba di sana. Astaga, tuan-tuan sekalian, sungguh satu kehormatan dapat bertemu dengan kalian semua secara langsung seperti ini. Para tua Shaolin itu pun menuturkan, Amitabha, Lai Manseo, lama tak jumpa. Sudah lama aku tak melihatmu. Kau jadi tampak semakin besar saja. Tapi, kenapa harus tempat bersenang-senang sih? Bisa-bisanya biksu diundang ke tempat tidak bermoral seperti ini. Ini jelas-jelas sebuah tanda bahwa dia berniat untuk menghina kita. Melihat sikap kurang bersahabat beberapa tetua Shaolin, Seok Muhe yang menahan dirinya pun berkata, menghina kalian? Itu terlalu berlebihan. Sama sekali bukan begitu maksudku. Aku cuma memilih tempat yang paling mewah di Zhengzhou. Bahkan anggota peringkat tinggi dari keluarga keisaran saja sering menikmati teh di sini. Jadi tentu saja tak perlu merasa kecewa, bukan? Kepala biara Shaolin yang disebut Master Hyunbaek membalas, benar. Ini hanya sekedar tempat. Selama hati orang-orang yang berada di dalamnya bersih, maka tak ada masalah, bukan? Seok Muhe yang mengajak mereka untuk duduk di saurs yang telah disediakan pun menimpali. Seperti yang diharapkan, kepala biara Shaolin benar-benar berbeda. Kalau begitu, mari kita lewati basa-basinya dan berlangsung saja ke intinya. Soal aliansi sementara yang kalian ajukan dalam pesan kalian untuk melawan Koto Seombyung. Mengenai aliansi sementara yang kalian ajukan dalam pesan kalian untuk melawan Koto Seombyung, kami punya sebuah syarat untuk bisa menerimanya, yaitu batasilah pembangunan ulang kediaman Waryeong. Kalau kalian bisa menjanjikan hal itu, kami akan menghancurkan Koto Seombyung untuk kalian. Mendengar perkataannya, kedua tetua yang menemani kepala biaranya berkatanya, maafkan aku, tapi Shaolin adalah pilar dari sekte ortodok. Kediaman Waryeong sedang mencoba untuk bangkit kembali. Apa kau sungguh berpikir bahwa kami, sekte ortodoks, akan setuju dalam membatasi pembangkitan kembali mereka? Aku dengar kalau kediaman Waryeong telah menderita kerugian yang sangat besar karena Ballet Union di masa lalu. Atas dasar apa kalian membenci kediaman Waryeong hingga sejauh itu? Seok Muhe pun menjelaskan, aku pribadi tak punya dendam apapun terhadap mereka, tapi kepala penjaga kami punya alasan yang lebih dari cukup untuk membenci kediaman Waryeong. Dan meski begitu, dari semua orang, pria yang akan dan harus menghancurkan Koto Seombyung bukanlah aku, melainkan dia. Kepala biara Shaolin, Master Hyunbaek yang penasaran pun menuturkan, kami saat ini tak punya alasan maupun niatan untuk mensetuju dalam mengatasi kebangkitan kembali kediaman Waryeong dan melancarkan perang habis-habisan melawan Koto Seombyung menggunakan Ballet Union. Namun, dengan mempertimbangkan seberapa kuat sang kepala penjaga ini, pendirian kami mungkin akan berubah. Kekuatan bela diri orang itu, bagaimana jika dibandingkan dengan Tuan Seok sendiri? Dengan wajah seriusnya, Seok Muhe melanjutkan, aku bisa menjaminnya karena aku sudah pernah bertarung langsung dengannya. Aku yakin kalau bahkan dia bisa menjadi salah satu dari 10 master bela diri terkuat, itu tak masalah sama sekali. Melihat keseriusannya, Master Hyunbaek mengubah pikirannya membalas, oh, Tuan Seok bukanlah orang yang akan berlebih-lebihkan. Untuk sekarang, aku akan mengikuti perkataanmu. Lalu, karena sekte-sekte ortodoks telah menderita kerugian yang begitu besar,
Mereka pun tak punya pilihan selain menerima proposal Extreme Heaven's Demon Lord yang agak memaksa. Dan keputusan ini diteruskan ke markas utama Aliansi Keadilan di Zilia, selatan Provinsi Nanjing. Kekalahan salah satu dari 10 Master Bloody terkuat, pembantaian klan Nangbung dan kediaman Waryong, kekalahan pemimpin sekte Heaven, dan kegagalan dalam mengalahkan kediaman galaksi. Sekte-sekte ortodoks benar-benar dipojokkan sepenuhnya. Semua hal itu pun membuat pemimpin Aliansi Murim, Sangga Lightning Blade Jang Kangho, menyetujui putusan Shaolin untuk menaklukkan kultus Seomyung, yang mana berarti bahwa sekte ortodoks telah mengakui kekalahan terhadap sekte Chaos ataupun Midnight Union. Ini juga berarti bahwa mengesampingkan harga diri mereka sendiri merupakan satu-satunya cara untuk bisa bernapas dengan sedikit lebih lega. Jadi, kebanyakan dari mereka tetap diam. Bahkan, salah satu dari 10 Master Bloody terkuat, Sang Heavenly Sword Supreme, Li Eijong, yang mendengar kabarnya hanya berkata, jika dunia sampai tahu tentang ini, Aliansi Keadilan pasti akan menjadi bahan tertawaan. Meski begitu, tak kusangka bocah itu yang akan memimpin penyerangannya. Aku penasaran, sudah berapa kuat dia sekarang? Jika aku punya kesempatan, aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kemudian, sepekan setelahnya di Zhengzhou, Yoka mendapatkan tamu dari Aliansi Keadilan cabang Zhengzhou, di mana penteluan mereka, Seotatsu dari sekte Heavenly Sword dan Yu Gensik dari sekte Golden Sword menuturkan, kami masih belum yakin apakah Midnight Union benar-benar mampu menghadapi kultus Seomyung. Jadi mengikuti perintah dari Aliansi Keadilan, kami telah memutuskan untuk mengikuti ekspedisi ini. Mendengar hal itu, Yoka yang merasa kesal pun berkata, benar-benar merepotkan. Kalian bahkan tak terlihat bisa bertarung dengan benar. Seotatsu dan Yu Gensik pun membalas, itu harusnya perkataan kami. Midnight Union, pada akhirnya bukankah kalian tetap sekedar bandit? Kami di sini hanya untuk melihat apakah kalian benar-benar mampu mengalahkan kultus Seomyung. Jadi jangan salah paham. Abasim yang juga merasa kesal dengan mereka menimpali. Cuma karena kalian sekte ortodoks sudah dihancurkan sepenuhnya kultus Seomyung, kalian berasumsi kalau Midnight Union juga akan dihancurkan menerima takdir yang sama kah? Ketika itu juga, Seotatsu dan Ryu Gensik yang merasa diremehkan pun bersiap untuk bertarung sembari menegaskan, dasar bajingan, kau sungguh arogan. Beraninya kau menghina kami secara terang-terangan begitu. Aku lebih memilih untuk mengalahkan kalian di sini dan mengalahkan kultus Seomyung sendiri. Pujian pun diakhiri dengan, namun sebelum tangan mereka semakin memanas, seorang perempuan muda muncul menengahi mereka. Ada yang benar saja. Kenapa semua orang bertingkah seperti ini sih? Bukankah musuh kita adalah kultus Seomyung? Jangan sia-siakan momen bersejarah ini dengan bertengkar. Kami akan pastikan untuk tidak menghalangi jalan kalian sebisa mungkin. Jadi, cobalah untuk tidak terlalu membenci kami. Aku menantikan kerjasama dengan kalian semua. Aku Jin Soha dari sekte Chang'in.